40 tahun di SMP 7. Tiada kata yang terindah kecuali berterima kasih, dan kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semua pekerjaan Pak Hun sebagai seorang guru Allah ridho, Allah ridho, Allah ridho, dan menjadi saksi busa dan berpulang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat Bu Suradi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryanti, lahir di Banyumas pada bulan September tahun 1962 dari orang tua saya yang bernama Samsuri dan Sumi. Saya anak terakhir dari 8 bersaudara. Saya waktu itu ikut dengan kakak saya. Waktu kelas 2 SD saya pindah ke Jakarta, jadi terpisah dari kakak-kakak yang lainnya. Dan 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1971, pindah ke Bekasi. Nah, sampai saat ini masih di Bekasi terus. Saya waktu itu di SD 2 Bekasi, di belakang Polres itu letaknya. Kebetulan di situ memang tidak jauh dari rumah. Dan pada saat itu anak-anak masih banyak yang bahkan tidak pakai sepatu gitu. Sedangkan saya waktu itu dari Jakarta itu kebetulan pakaiannya lengkap, dan itu yang kenangan yang paling ya terasa ya di situ. Saya pakaiannya lengkap, sementara teman-teman yang dari Bekasi itu malah ada yang nggak pakai sepatu, boro-boro pakai sepatu, bahkan ada yang dikatakan nyeker gitulah. Dan tahun 81 waktu saya mendaftar di IKIP waktu itu yang perintis istilahnya waktu itu, tapi saya mendaftarnya yang diploma 1 gitu. Jadi niatnya bukan niat mau jadi guru sebetulnya, cuma asal daripada nganggur gitu ya, karena waktu itu mendaftar di ya yang muluk-muluk lah, di UE lah, di ITB gitu ya, itu tidak diterima. Jadi akhirnya ikut yang perintis, ngambil D1, niatnya biar cepat selesai, tapi ternyata ikatan dinas waktu itu, tapi ya malah itu meringankan. Jadi ikatan dinas itu kita tanpa bayar, justru kita yang dibayar gitu. Nah, pas tahun 82 itu selesai, langsung mencari sekolah gitu, mengajar. Dan waktu itu kebetulan di Jakarta banyak yang sudah penuh, akhirnya mencari di Bekasi. Dan saya datang ke SMP 1 karena SMP 1 masih di situ gurunya masih guru-guru saya. Kebetulan juga kepala sekolahnya dulu juga guru saya juga, bahkan wali kelas saya yaitu Bapak almarhum Tisna Nasasmita waktu itu. Dan saya akhirnya jadi mengajar yang di SMP 5, karena SMP 5 waktu itu sore karena masih filial dari SMP 1. Pertama kali saya mengajar pada saat itu kita masih muda, jadi berusaha menjadi dewasa gitu, karena hanya kuliah setahun. Nah, tetapi kebetulan anak-anaknya pada saat itu mereka masih ya dibilang sopannya lebih bagus, tanggung jawabnya, terus mereka masih gampang diatur gitulah. Saya mengajar pertama matematika, setelah itu ada misalnya keperluan, maksudnya kekurangan guru lain, itu saya pernah juga disuruh mengajar biologi waktu itu pernah, lalu PKK waktu zaman itu ya, itu tata boga. Jadi
pernah juga gitu. Lalu kalau bahasa Inggris itu pernah juga, karena saya kebetulan sambil ya kuliah bahasa Inggris meskipun tidak selesai gitu. Akhirnya kalau bahasa Inggris itu hanya untuk di luar jam, jadi untuk praktek, jadi conversation aja gitu jadinya. Nah itu memang antara lain saya jadi harus belajar lagi, misalnya untuk pelajaran biologi itu karena memang sehari-harinya saya mengajar matematika, terpaksa saya jadi ya harus mempelajari biologi gitu. Ya memang jadi nambah pengetahuan juga jadinya gitu. Kalau menurut saya, karena saya di sini sudah hampir 17 tahun bersama beliau. Beliau orangnya pintar, terutama di bidang IT juga. Terus kemudian selain di bidang IT, dia cara menulisnya juga bagus, karena waktu itu juga dia sebagai penulis ijazah juga. Kemudian guru yang baik, guru yang penuh mengayomi putra-putri bangsa. Kemudian cara mengajar di kelas juga dia menurut saya bagus, karena anak-anak banyak yang simpati kepada Bu Sudaryanti tersebut. Tadinya inginnya bukan jadi guru gitu, tapi terus tetap saja akhirnya karena sudah terbiasa mengajar, lama-lama ya menyukai juga gitu mengajar. Sedangkan saya karena biaya sendiri gitu ya, jadi saya tetap sambil mengajar, tapi terus ikut kuliahnya itu melanjutkan matematikanya yang UT gitu, karena sambil mengajar gitu supaya waktunya bisa. Nah itu UT-nya waktu itu UBJJ, dan waktu itu saya dengan teman saya almarhumah Bu Yuyun, lalu Pak Hairudin, waktu itu kita memang berjuang betul-betul di UT itu karena belajar sendiri. Jadi kalau mau ujian itu ke Bandung, dan berangkatnya itu jam 12 malam dari sini, sampai sana itu pagi-pagi, jadi masih ya ngantuk ya, capek. Kita kadang cuma cuci muka gitu, pokoknya bersih-bersih di terminal. Setelah itu terus ujian, jadi ya bisa dibayangkan lah, kita waktu ujian itu masih kadang-kadang masih agak ngantuk gitu ya. Itu waktu ikut D2, lalu melanjutkan D3. Kebetulan waktu itu ada penyetaraan dari pemerintah D3. Nah setelah itu pun kita perjuangannya ya sering mengurus-ngurusnya itu ke UT Pusat, itu di Pondok Cabe. Jadi memang terasa sekali waktu itu ya perjuangannya ke sana kemari gitu. Nah barulah terakhir itu setelah mengajar cukup lama gitu, barulah tahun 2009 itu baru mengikuti yang S1. Itu pun di waktu itu di UPI itu kita harus kuliahnya harus langsung di sana, jadi tidak boleh jarak jauh. Makanya Sabtu Minggu itu kita rombongan pakai bis, jadi setiap Sabtu Minggu itu kita langsung kuliah di tempat, jadi tidak boleh jarak jauh. Nah itu juga akhirnya terselesaikan juga. Ya, sikap dan sebagainya itu usahakan yang baik dan benar lah, karena kalau guru itu kan dipercaya oleh murid, jadi kalau memberikan jangan sampai memberikan yang salah gitu ya. Itu yang merupakan tanggung jawab yang besar menurut saya. Jadi pertama usahakan kita sampaikan apapun yang harus dikuasai oleh siswa, ya kita berusaha untuk menguasai lebih dulu sebelum diberikan ke siswa. Jadi guru kalau bisa punya moto seperti yang di guru itu. Jadi guru meskipun sudah mengajar masih tetap belajar gitu. Jadi itu menurut saya memang wajib gitu lah untuk guru. Bu Sudaryanti selamat memasuki masa purna bakti. Beliau adalah guru yang tanggung jawab
disiplin, cekatan, dan terampil. Banyak ilmu yang kami serap dari beliau di saat kami bersama. Untuk Bu Sudar, selamat dan semoga tetap bahagia. Dan yang terakhir harapan saya untuk siswa-siswi alumni dari SMP 7 yang telah saya ajarkan, mudah-mudahan mereka semua berhasil dan berguna untuk nusa bangsa. Karena antara lain anak-anak yang dulu pernah di SMP 7 itu yang sangat menonjol dulu yang bernama Ahmad Suryaman itu, dia yang itu yang segala macam bisa. Jadi selalu mengikuti lomba apapun gitu ya, dari PPKN ikut, matematika ikut, lomba apapun selalu juara. Itu yang paling ya waktu itu. Nah, ada juga yang anak yang mewarisi seperti dari ekskul pramuka itu ada Henry Sontaduga, itu juga dia dari pindahan dari Cirebon, itu mewakili yang sampai sekarang yel-yelnya itu dipakai dari Henry itu. Saya ingat saja itu yang dipakai sampai sekarang, anak-anak SMP 7 masih pakai yel-yel warisan dari dia. Dan Henry ini juga termasuk sukses, dia jadi insinyur kebetulan ya. Jadi banyak juga yang sudah sukses, alhamdulillah, murid SMP 7. Bahkan ada Yudi Huta Barat itu jadi kapten di, ya memang di kapal ya. Itu pun kalau yang menyumbang ke SMP 7 juga ya dia kayaknya nggak hitung-hitungan gitulah ya. Jadi mudah-mudahan untuk berikutnya ya banyak juga yang berkontribusi untuk SMP 7, karena antara lain yang membuat panggung itu pun dari kelompok mereka gitu. Mudah-mudahan alumni SMP 7 seterusnya nanti akan ya tergeraklah hatinya untuk memajukan SMP 7. Dan saya sangat berterima kasih yang pertama kepada Bapak Kepala SMP 7, Bapak Dr. Andus Sukamto MPD, yang telah sangat dengan semangatnya yang masih penuh energik gitu lah ya, juga untuk memajukan SMP 7. Dan juga teman-teman sekalian yang satu perjuangan dari zaman dulu sampai sekarang, ya banyak sekali yang termasuk yang sudah pensiun, Ibu Haji Suparti, Bu Haji Muntama, ya semualah, Bu Haji Lili dan sebagainya, banyak sekali, termasuk yang sekarang belum pensiun pun tuh ya selama di SMP 7 ya, termasuk yang masih muda-muda dari ya, Bu Haji Yoyom sampai yang masih muda, Bu Nina, Bu Esti dan lainnya. Pokoknya semua saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi semuanya sangat pokoknya luar biasa lah perhatian. Apalagi terakhir kemarin saya sangat berterima kasih, ya luar biasa perhatiannya terhadap saya, padahal saya tidak merasa ya bisa memberikan apa-apa gitu, tapi perhatian dari teman-teman semuanya, ya saya tidak bisa disebutkan satu-satu, nanti kepanjangan. Ya yang jelas saya sangat berterima kasih, dan ya saya hanya minta maaf tidak bisa memberikan balasan apa-apa. Semoga Allah yang membalasnya ya, dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian riwayat saya sampai dari awal sampai pensiun ini. Sekali lagi mohon maaf, dan tak lupa juga sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat, jangan kampung jamon, jangan lupa ya, tolong subscribe, share, like, and comment.